Oke, halo guys, balik lagi. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih itu topologi jaringan dan pentingnya apa sih kegunaan topologi jaringan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih itu topologi jaringan. Nah, selanjutnya, oke, perkenalan diri dulu. Nama aku Ruzu Freda Faro, kelas 11 3J3, salah satu belajar. Oke, mungkin sekian gitu. Nah, untuk konsepnya seperti ini ya. Pentingnya topologi jaringan, perencanaan dan desain, membantu dalam merencanakan tata letak perangkat dan jalur komunikasi, manajemen jaringan, memudahkan dalam pengelolaan penggunaan jaringan, bantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah jaringan, mempengaruhi kinerja dan kecepatan transfer data dalam jaringan. Nah, langsung saja kita berikutnya. Dan yang pertama, kita ada pengertian. Nah, pengertian topologi itu adalah atau cara atau pola bagaimana perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer dihubungkan satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Pemilihan topologi jaringan yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja, kecepatan, dan stabilitas jaringan. Nah, lanjut aja fungsinya. Nah, untuk berikut fungsinya menentukan cara perangkat terhubung. Nah, ada manfaatnya juga, efisiensi, memilih topologi yang tepat meningkatkan efisiensi kinerja jaringan, skalabilitas, keamanan, kemudahan, visualisasi, optimasi juga biaya. Nah, lanjut. Nah, jenis-jenis, kita masuk jenis-jenis. Nah, yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah sebuah model jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus atau backbone. Topologi ini sering digunakan pada jaringan skala kecil karena sederhana dan biaya instalasinya relatif murah. Nah, karakteristiknya pengguna satu kabel utama salah satunya sederhana, yang ekonomis dan rentan terhadap masalah jika kabel utama rusak. Kelebihannya biaya instalasi rendah, sederhana dan mudah diimplementasikan, penambah perangkat mudah. Kekurangannya rentan terhadap kerusakan, keterbatasan skalabilitas, pertumbuhan lalu lintas data, dan kesulitan pemecahan masalah. Nah, berikutnya ada topologi ring. Nah, topologi ring itu adalah pengaturan jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya. Bentuk lingkaran atau cincin, data dalam topologi ring bergerak dalam satu arah, melewati setiap perangkat dalam jaringan hingga mencapai tujuan. Nah, untuk kelebihannya, kemudahan dalam konfigurasi, biaya relatif rendah, dan performa baik dalam pengiriman data. Untuk kekurangannya, kerentanan terhadap kegagalan, performa menurun dengan penambahan perangkat, dan sulit penambahan atau pengurangan perangkat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah topologi star. Nah, apa sih topologi star? Topologi star itu atau topologi bintang adalah jenis konfigurasi jaringan di mana semua perangkat atau node terhubung ke satu titik pusat, biasanya sebuah hub atau switch. Topologi ini dinampakkan bintang karena susunan perangkat yang menyerupai bintang dengan perangkat pusat sebagai inti. Nah, kelebihannya itu mudah dipasang dan dikelola, performanya tinggi, dan deteksi kesalahan itu jauh lebih mudah dibanding topologi lainnya. Dan kekurangannya dalam topologi star ini yaitu terkegantungan pada perangkat pusat dan membutuhkan lebih banyak kabel. Nah, untuk selanjutnya kita ada topologi linear. Nah, topologi linear ini dikenal sebagai topologi bus beruntut, kayak hampir sama lah dengan topologi bus, cuma bedanya itu beruntut atau seperti sejajar atau rata. Adalah konfigurasi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus, dan data ditransmisikan di sepanjang kabel ini dan diterima oleh semua perangkat yang terhubung. Kelebihannya mudah dikembang dipasang, membutuhkan sedikit kabel, tidak memerlukan kabel pusat. Kekurangannya kepadatan lalu lintas data tinggi, keamanan data yang kurang terjamin. Jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan mati. Nah, itu saja ribetnya sih kalau linear, karena terhubung ke satu jalur. Nah, yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung langsung dengan setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Nah, kelebihannya itu
dia itu memiliki kekuatan dan keandalan, keamanan data, dan bandwidth yang lebih besar, serta kekurangannya biaya yang lebih tinggi, instalasinya rumit, perawatan yang sulit. Nah, lanjut. Yang terakhir, topologi tree atau topologi pohon adalah jenis topologi jaringan komputer yang menggabungkan elemen-elemen topologi star dan bus. Kelebihan topologinya itu skalabilitas, manajemennya terpusat, dan pemisahan jaringan. Kekurangan topologi tree yaitu biaya yang lebih banyak dibandingkan yang lain, dan perawatan ini tetap harus dijaga dan tidak sembarangnya untuk merawatnya. Dan kerentanan atau tulang punggung rusak dapat mempengaruhi seluruh jaringan di bawahnya. Oke. Dan struktur hierarki yang menyerupai pohon alin kabel utama, backbone, pengguna hukum, hub sebagai pusat kendali, itu karakteristiknya. Dan itu saja, sekian. Oke, belum ya. Ternyata ada topologi hybrid lagi. Nah, yang ketujuh, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jenis topologi jaringan komputer yang menggabungkan dua atau lebih jenis topologi yang berbeda, seperti bus, star, ring, atau mesh, menjadi gabungan seluruhnya ya, untuk membentuk satu sistem jaringan terintegrasi. Kelebihannya fleksibilitas dan toleransi kesalahan. Kekurangannya yaitu kompleksibilitas yang lebih kompleks sehingga membuat kita lebih bingung untuk mengatur, dan biayanya itu lebih mahal karena kebutuhan perangkat dan kabel yang lebih banyak. Oke, dan cukup sekian. Thank you.